Untuk yang mendapatkan dua koper, yaitu koper besar dan koper kecil, maka saat keberangkatan diusahakan tidak perlu membawa barang terlalu banyak. Koper kecil bisa dimasukkan ke dalam koper besar. Ini gunanya Bapak Ibu tidak akan menggeret-geret koper lagi di bandara, karena koper ini semua nanti akan kita terima di Bandara Madinah. Jadi maka barang-barang yang masuk ke sini semua adalah barang-barang yang tidak kita akan buka saat di perjalanan. Kalau kita untuk perjalanan itu hanya siapkan beberapa helai, yaitu sekitar 12 hari kita perjalanan umroh. Kalau dari Pasir itu lebih kurang 14 hari. Maka cukup sediakan baju setengahnya saja. Kalau saya hanya membawa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya hanya membawa 6 helai pakaian. Dan itu yang saya pilih adalah pakaian-pakaian yang ringan-ringan, tidak berat dan tidak memakan tempat. Oke, ini kita bisa susun di koper semuanya. Usahakan menyusunnya itu dilipat kecil-kecil biar banyak muatnya. Oke, pakaian 6 helai. Kita pilih kebanyakan yang berwarna hitam, gelap, dan harus ada yang putih, karena yang putih akan kita pakai saat melaksanakan umroh. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, di hotel maupun di Masjid Nabawi ataupun Masjid Haram itu semuanya pakai AC dan ada kipas-kipas walaupun di terasnya. Jadi tidak usah khawatir, kita tidak akan berkeringat dan pakaian kita tidak cepat bau. Satu pakaian ini kita pakai dari pagi sampai malam itu tidak apa-apa. Jadi satu hari cukup satu, dan kita juga masih bisa mencuci. Cuma mencucinya jangan ditumpuk-tumpuk. Kita bisa mencuci di kamar mandi hotel dan digantung nanti di kamar mandi. Bagi wanita jangan lupa bawa legging. Untuk leggingnya ini bisa kita selip-selipkan di antara sela-sela koper. Kalau saya hanya membawa 3 macam legging. Oke, masuk. Dah, jilbab begitu juga. Jilbab tidak usah terlalu banyak. Ambil yang mewakili warna-warna dari pakaian kita. Karena satu jilbab ini bisa kita pakai untuk 1 hari penuh, dan kalau kita rajin mencuci bisa dicuci keesokan harinya langsung kering. Tapi jika mau dipakai 2 hari juga tidak apa-apa, karena kita nanti bergantian dengan mukena. Jilbab karena kecil juga bisa kita sisipkan. Kalau saya untuk umroh biasanya cuma bawa beberapa helai saja, biasanya hanya 3 atau 4. Tapi saya banyakin yang warna hitam, karena warna hitam ini bisa masuk ke semua warna. Sementara kalau mukena bagaimana? Mukena juga kita masukkan di dalam koper. Untuk di perjalanan bagaimana? Untuk di perjalanan kita nanti cukup menyediakan kaos kaki dan juga sarung tangan. Saya bawa juga sejadah kecil. Ini gunanya saat kita nanti dapat sholat di pelataran masjid atau tidak bisa masuk ke dalam, atau tidak dapat saf-saf yang pakai ini ya, yang tersedia sajadah. Ini mukena. Handuk di kamar hotel kita itu sudah disediakan handuk sesuai jumlah tempat tidurnya. Jadi kalau penghuni kamar yang 4 akan tersedia 4 handuk. Tetapi terkadang karena jenis handuk dan warnanya semua sama, bisa jadi tertukar dengan teman. Nah, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak mau handuknya tertukar dengan teman, bolehlah bawa persediaan 1 buat jaga-jaga. Oke, ini sudah. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan hanger. Ini dianjurkan untuk kita bawa, tidak usah banyak. Itu ketika kita mencuci nanti ini hanger ini akan digantung di kamar mandi. Oke, karena di sebelah sini masih lowong, maka handuk saya bikin di pinggir. Ini sela-sela yang lowong ini kita isi saja. Oke, sudah. Kemudian hanger sini. Oke. Nah, untuk wanita dianjurkan untuk membawa banyak kaos kaki. Ini sementara karena hanya contoh saja kaos kaki yang saya bawa, dan juga sarung tangan, manset. Manset ini gunanya saat kita tawaf nanti atau kita sholat, ini tangan baju kita kan suka tertarik, jadi dikasih manset biar aurat tetap terjaga. Kita selipkan di sela-selanya.
Untuk wanita biasanya kosmetik yang tidak digunakan saat di jalan seperti krim siang, krim malam, kita tidak akan punya kesempatan untuk memakainya. Maka masukkan di dalam koper besar. Jangan lupa krim 21. Krim 21 ini kita perlukan karena suhu udara Indonesia dengan Saudi itu berbeda. Jadi kebanyakan jemaah tapak kakinya pecah-pecah, kulit kering, maka ini bisa kita gunakan untuk ditumit dan telapak kaki ataupun pengganti hand body. Oke. Nah, kita simpan di tempat yang dimana bisa. Sementara begitu juga deodoran, bedak mungkin kita pakai di jalan, jadi kita pinggirkan. Sisir mungkin dipakai di jalan. Dan ini minyak kayu putih, untuk di jalan gunakan saja yang kecil. Untuk yang besar kita masukkan di koper. Ini parfum juga saya masukkan di koper. Jadi kita pakai parfumnya sebelum berangkat saja boleh. Lipstick di sini. Dan ini sunscreen. Sunscreen bagi yang sudah bawa krim 21, sunscreen tidak perlu dibawa lagi. Oke, saya memilih bawa krim 21, maka sunscreen saya tinggalkan. Oke, Bapak dan Ibu, kopernya kalau sudah begini, sudah ringkas, kita tinggal tutup. Tutup seperti ini saja, dan ini kita tutup. Ketinggalan. Biar tidak bergerak-gerak ya. Oke. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin nanti mau bawa pakaian agak lebih, ini di sini sisi ini masih bisa kita isi. Koper besar kita cukup besar, ini masih muat. Oke, ini tinggal kita kancing. Untuk selanjutnya ini selesai. Jangan lupa kalau kita bawa persediaan 2 atau 3 sandal jepit, boleh simpan di sini satu di tas sana. Kemudian untuk wanita bagaimana sholat? Seperti yang saya katakan tadi, untuk alat sholat kita gunakan di tas ini. Jadi untuk bedak yang kecil-kecil masuk sini, lipstick, dompet, minyak kayu putih, dan juga perlengkapan sholat. Perlengkapan sholat kita cukup ini, karena kita pakai mukena panjang, jilbabnya nanti jilbab dalam ya. Kita batik abiha, ini kita gunakan sebagai manset biar tangan kita tidak terlihat auratnya. Oke, seperti ini. Kita rapikan saja dan pakai kaos kaki. Insya Allah sudah bisa untuk kita gunakan sholat. Dan jangan lupa kita masukkan juga buku doa untuk kita baca selama di perjalanan. Atau kalau kita memasukkan Al-Quran kecil ke dalam, masukkan Al-Quran kecil yang akan kita baca-baca selama di pesawat. Karena kita di pesawat itu lebih kurang 9 sampai 10 jam nantinya. Kita isi waktu dengan banyak baca buku doa atau membaca Al-Quran dan berzikir. Di sini diisi nanti dengan dompet dan juga buku catatan kalau mau bawa buku catatan, dan juga sandal jepit. Mana tahu Bapak dan Ibu mau uduk atau mau apa di pesawat, ganti sepatu dengan sandal boleh. Khusus kantong yang ini jangan diisi. Ini hanya akan kita isi dengan paspor dan tiket serta KTP. Untuk handphone pun jangan diletakkan di sini karena khawatir kita bolak-balik ngambil handphone itu terangkat dan bisa tinggal. Letakkan handphone di sini. Oke, demikian tutorial untuk pengisian pakaian kita. Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin sudah berkemas-kemas, silahkan. Koper kecil yang di dalam ini tadi itu kita gunakan, kita keluarkan saat pulang karena itu bisa menjadi tempat oleh-oleh kita. Kami tidak anjurkan Bapak dan Ibu membeli tas lagi di sana karena kelebihan bagasi Bapak Ibu nanti akan memberatkan bagi rombongan yang lain dan bisa jadi tertinggal di bandara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.